A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, sesuai janjinya, Mas Ojan mengajakku pergi dari rumah. Ayam jantan mulai berkokok. Pelan-pelan Mas Ojan membangunkanku. "Jangan membawa apapun," bisiknya. Kulihat dia juga tak membawa apapun kecuali sebuah map tipis yang disembunyikan di dalam jaketnya. Aku tak segera bangkit. Meski keinginanku untuk keluar desa sangat besar, aku ragu untuk bersemangat seperti yang sudah-sudah. Ujung-ujungnya nanti kami akan terjebak dan mengharuskan kami kembali. Ayo, tunggu apa lagi? Aku sudah memikirkan secara matang sejak semalam. Apapun yang terjadi, kita nggak akan kembali lagi ke sini. Kali ini Mas Ojan berbisik yakin. Aku akan mengemudi mobil dengan cepat, sehingga nggak akan ada kesempatan untuk siapapun menghalangi kita. Tapi yaitu, kita harus segera pergi sebelum orang-orang pada bangun. Tambahnya meyakinkan. Antara yakin dan ragu, aku bangkit dan segera mengekor di belakang Mas Ojan. Ia membuka pintu secara perlahan agar deritnya tak terdengar. Kami melewati ruangan tengah, lalu keluar dari pintu utama. Agar tak meninggalkan jejak, Mas Ojan menutup kembali pintu itu dan segera melangkah pelan. Namun, langkah kami terhenti ketika melihat bayangan seseorang di depan teras, tepatnya di bawah pohon kenanga. Tubuhnya hanya berbalut kemben kain carik. Wajahnya tertutupi lulur berwarna kecoklatan. Dari leher hingga ke lengan tersampir selendang berwarna merah, sama seperti yang biasa digunakan penari ronggeng. "Ratih," bisikku pelan. Meski tak berpakaian seperti biasanya, aku bisa mengenalinya dari gestur tubuhnya. Seperti ia mencoba menari tapi tubuhnya kaku. Tak ada geolan sebagaimana yang dilakukan seorang penari. Aku ingat, dulu Bude dengan bangga pernah bercerita pada kami saat ada pertemuan keluarga bahwa Ratih sering menari di pendopo kabupaten sebagai delegasi sekolah. Namun, yang kulihat kali ini tidak menggambarkan Ratih yang dulu, yang sebagai penari. Hanya ujung jarinya saja yang bergerak-gerak memainkan selendang. Pikirku, mungkin ia sedang latihan untuk acara kendurenan besok. Dan lulur wajah itu biasanya memang digunakan oleh para penari ataupun sindian yang akan tampil. Dan lulur wajah itu biasanya memang digunakan oleh penari ataupun sindian yang akan tampil dalam sebuah acara. Jangan dihiraukan, lewati saja, imbau Mas Ojan. Kuikuti himbauannya. Kami tetap berjalan pelan melewati Ratih. Ia tak mengangkat kepala seperti tak terusik dengan adanya kami. Namun, aku yakin ia menyadari ini kesempatan baik. Kami bisa lanjut melangkah tanpa ada yang menghalangi. Saat mesin mobil dinyalakan, kamu harus siap dengan sabuk pengaman dan tangan berpegangan. Aku akan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, ucap Mas Ojan pelan ketika kami mulai duduk di kursi mobil. Sesuai arahannya, kupasang sabuk pengaman. Tangan mencari pegangan. Belum terlalu siap, Mas Ojan sudah melajukan mobil seperti pembalap. Mataku sampai tak bisa memperhatikan sekitar. Bahkan hanya untuk berkata hati-hati tidak sempat. Kalau perjalanan melaju tanpa hambatan, kami akan secepatnya keluar dari desa menakutkan ini. Sungguh, aku seperti narapidana yang sebentar lagi akan dibebaskan.
Kami melewati toko bocah kecil bernama Ilham. Tokonya masih buka. Lampunya menyala. Entah kemana orangnya. Tak jauh dari toko itu, kami melewati ladang luas yang tempo hari menjadi tempat pasar malam. Namun, kali ini sepi. Tak ada tanda-tanda habis ada keramaian. Gemericik air sungai terdengar di kesunyian. Aku ingat betul, setelah melewati jembatan, kami akan tiba di sebuah jalan di mana dulu Mas Jasin tiba-tiba datang menghadang mobil kami setelah kami kabur dari pemakaman. Sampai di sana, aku menahan napas, berharap tak terjadi hal yang diinginkan. Seperti halnya aku, Mas Ojan lebih berantisipasi. Ia pasang pengamatan seksama, tapi mobil dilajukan seperti dalam sirkuit balap. Sebentar Mas Ojan memelankan mobil, tapi kemudian kembali dicepatkan. Aku tahu kenapa mobil sempat dipelankan. Mas Ojan terkejut melihat seorang anak kecil menyeberangi jalan. Ia menenteng boneka, berbaju putih dan berjalan cepat. Saat mobil kami melewatinya, ia menoleh dan memberi aba-aba menggunakan bonekanya. Ia menunjuk ke arah belakang seakan menyuruh kami berputar balik. Itu artinya, aku harus kembali ke rumah Pak D. Hal itu tak perlu kami hiraukan, sesuai kesepakatan. Melewati pasar, aku semakin lega. Pasar berada di ujung desa. Setelah melewatinya, kami akan keluar dari desa. Keadaan pasar masih sama, sepi, tak ada kehidupan. Lalu Mas Ojan berbelok ke kiri, jalan yang belum pernah kulewati sebelumnya. Karena biasanya dari pasar berbelok kanan. Begitu setiap kali aku dan keluarga melakukan kunjungan ke rumah Pak D. Kita menuju terminal, ucap Mas Ojan seakan tahu pertanyaanku. Semalam aku sudah mengingat-ingat jalan, dan aku memikirkan dengan matang. Kita harus naik bis, sebab perjalanan kita selalu ada yang mengintai. Kalau ikut bis, setidaknya ada orang lain selain kita. Lebih sulit mengacau banyak orang daripada hanya mengacau 2 orang. Masuk akal juga. Kuakui, tindakan Mas Ojan terkadang lebih tertata daripada aku yang lebih sering terburu-buru. Astaga, ada apa lagi nih? Keluh Mas Ojan tiba-tiba. Mobil kami berhenti dan tak bisa berjalan meski Mas Ojan berkali-kali menstarter. Mas Ojan hendak turun untuk mengecek mesin, tapi aku menahannya. Jangan, biarkan saja. Siapa tahu nanti hidup sendiri. Mas Ojan ragu-ragu antara turun atau menurutiku. Ia pasti juga tahu matinya mesin mobil ini adalah salah satu jebakan agar kami tak bisa pergi. Beberapa kali dicoba, beberapa saat ditunggu, mobil tetap tak bisa berjalan. Akhirnya Mas Ojan turun tanpa persetujuanku. Untungnya, tak lama setelah itu ia kembali masuk. Bensinnya habis, tuturnya. Oh, kalau masuk akal begini aku sedikit lega. Memang sejak ke desa ini hanya sekali kami isi bahan bakar di tokonya Ilham. Padahal kita jarang pakai mobil, gerutuku. Bahan bakar yang terakhir kita beli itu. Mas Ojan menggantung kalimatnya. Dari toko Ilham. Iya, ternyata darah. Terangnya pelan. Barusan kulihat ternyata hanya tersisa sedikit darah. Pantas saja waktu itu aku merasa bau bahan bakar yang dijual bocah kecil itu aneh, seperti bau anyir. Terus gimana?
Masih dengan suara setengah berbisik aku bertanya, "Kita nggak akan kembali. Kita tetap akan berangkat meski jalan kaki." "Jalan? Masih jauh." Mas Ojan hanya menarik napas. Tandanya terminal yang kami tuju memang masih jauh. Di luar dugaan kami, lewatlah seorang bapak parubaya memanggul tomblok berisi ubi-ubian. Kami hanya diam memerhatikan jalan. Tak lama kemudian, terdengar bunyi bel sepeda pancal. Seorang lelaki mengayuh sepedanya. Di tempat boncengannya tersusun sayur mayur dan diikat dengan tali seadanya. Menyusul di belakangnya seorang perempuan berjalan membawa keranjang. Sepertinya mereka mau ke pasar. Mungkin ada pasar lain selain pasar yang ku tahu, sebab arah mereka berlawanan dari pasar tadi. Melihat adanya mobilitas di desa ini, Mas Ojan mulai berani turun dari mobil dan bertanya pada beberapa orang di mana tempat membeli bahan bakar. Dari semua yang ditanya tak ada yang memberi jawaban. Ada yang hanya mengernyitkan kening. Ada yang berpikir lama. Ada juga yang hanya menggeleng-geleng saja. Ketika kemudian ada delman lewat, Mas Ojan mengambil tindakan cepat. Ia menarik tanganku untuk menaikinya. Aku pun menaiki delman dengan cara melompat. Karena delman tersebut berjalan sangat cepat, tanpa menghiraukan lambaian tangan Mas Ojan. Padahal belum ada penumpang lain di atasnya. Urusan mobil, kami sepakat membiarkannya. Kami sadar, nyawa kami tak dapat ditukar dengan apapun. "Ke terminal, Pak," ujar Mas Ojan dari belakang. Pengemudi delman memecut kudanya agar berjalan lebih pelan. Entah ia mendengar atau tidak, tapi ia tak menjawab. "Terminal masih jauh apa sudah dekat?" Mas Ojan memancing respon dengan bertanya. Rupanya si pengemudi delman masih diam. Aku jadi khawatir. Bagaimana jika delman ini berhenti di tempat yang tak seharusnya? Aku sedikit lega ketika ada penumpang memikul 2 rumpun kelapa kering. Ia langsung duduk tanpa berkata apapun. Mungkin ia penumpang yang sudah biasa ikut delman ini. "Mau turun di mana, Pak?" Kuberanikan diri membuka percakapan. Belum dijawab, datanglah seorang ibu membawa seekor ayam dan tepung. Kelihatannya tepung itu tidak terlalu putih dan sedikit kasar. Ia bersama seorang anak kecil. "Mau kemana, Dek?" Kali ini aku berbasa-basi pada anak kecil itu. "Beli baju baru," jawabnya polos. Lega rasanya mendengarnya menjawab. "Kan lebaran masih lama. Kok sudah beli baju baru?" Si ibu melihatku dan bantu memberi jawaban. "Buat dipakai acara besok, malam Jumat Kliwon." Sebelumnya aku tak pernah tahu jika orang-orang desa biasa mengadakan acara bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. "Acara apa?" "Kendurenan." Pikiranku langsung teringat pada acara yang akan diadakan di rumah Pak D. Usai berbincang pendek denganku, bapak tua yang membawa kelapa menunjuk tepung di keranjang ibu itu. Si ibu meminta serumpun kelapa yang isinya sekitar 5 buah. Entah bagaimana kesepakatannya, akhirnya mereka saling bertukar kelapa dengan tepung. Mungkin mereka sedang melakukan transaksi barter. "Kalian mau ke pasar?" tanyaku pada mereka. Ibu itu mengangguk. "Di mana pasarnya?" "Di sana, di dalam alas gede." Mendengar jawaban itu, aku dan Mas Ojan saling pandang.
Alas gede yang kudengar adalah hutan belantara dengan berbagai cerita mistisnya. Konon, orang yang melewati jalan itu banyak yang tersesat dan banyak kendaraan yang menjadi korban laka di sana. Kalau terminal masih jauh nggak dari sini? Tanyaku. Ibu itu menunjuk sebuah arah. Itu sudah kelihatan dari sini. Usai menjawab begitu, ia dan putrinya melompat dari delman. Bapak tua membawa kelapa juga menyusul. Tak sempat aku bertanya lagi, mereka sudah turun. Pengendali delman juga turun. Aku dan Mas Ojan termangu dan sikap mereka tanpa pikir panjang. Mas Ojan menarik tanganku untuk segera turun dari delman. Sampai di jalan, aku menoleh ke sana kemari untuk memastikan kemana saja mereka pergi. Rupanya mereka sudah tak tampak. Cepat sekali. Kita ke sana. Tunjuk Mas Ojan ke jalan seberang seperti yang diberitahu. Seperti yang diberitahu ibu tadi. Ketika kami sudah sampai di seberang, delman tadi kembali melaju. Tapi tunggu, kulebarkan pupil mataku untuk memastikan apa yang kulihat. Delman itu berjalan tanpa ada yang mengemudi. Meski sama herannya denganku, Mas Ojan langsung menarik tanganku untuk terus berjalan menuju terminal. Singkat cerita, kami memasuki gapura terminal. Pohon beringin besar di tengah-tengah mengingatkanku pada beringin di depan gubuk mata Simah. Mataku langsung tertuju ke atas pohon. Takut-takut kalau melihat mayat bergantungan di sana. Tak jauh dari pohon beringin, berdiri pohon ketapang yang juga besar. Di bawahnya ada tempat duduk panjang untuk penumpang yang menunggu bis datang. Tak ada satu bis pun yang tampak. Satu-satunya yang meyakinkanku bahwa ini memang terminal adalah adanya tempat tunggu untuk penumpang ini. Juga jajaran warung-warung memang biasa kujumpai di setiap terminal. Sudah lumayan lama kami menunggu. Tak ada satu bus pun yang masuk ke terminal. Mungkin karena masih dini hari. Penumpang lain pun juga belum ada. Kita tanya ke warung saja, usulku. Lampu di warung-warung semua menyala. Mas Ojan setuju dengan usulanku. Kami menuju warung paling pojok. Sekalian makan dulu. Aku lapar, ungkap Mas Ojan. Iya, kami memang jarang makan sejak tiba di rumah Pak D. Wajar jika perut kami langsung sadar kalau sedang lapar ketika mencium aroma makanan. Nasinya ada, Bu? Tanya Mas Ojan di ambang pintu warung. Ada. Silakan masuk. Ibu parubaya itu mempersilakan. Apa saja lauknya? Mas Ojan bertanya lagi. Hanya dedeh goreng dan semur dideh. Si penjual menjawab ramah. Dideh. Mas Ojan menoleh padaku seakan minta penjelasan apa itu dideh. Aku mengangkat bahu. Karena memang belum pernah mendengar makanan bernama dideh. Mungkin makanan khas daerah. Ini loh Mas, didehnya. Wena. Ibu itu mengaduk-aduk isi dalam wadah berbahan seng. Aku dan Mas Ojan sama-sama melongokkan kepala ke meja penjual. Aroma dan tampilannya semakin membuat perut lapar. Oh, hati sapi, ucapku. Bukan. Dideh itu darah rebus, jelas si penjual. Darah? Darah apa? Selidikku. Darah apa saja bisa. Ada yang pakai darah sapi, darah babi, darah ayam,
Darah. Darah manusia? Tanyaku ragu-ragu. Penjual itu tersenyum genit. Ih, apa sih maksudnya? Gerutuku. Ia maju ke depan meja dengan langkah bergeol. Dideh yang ini jadi rebutan loh. Disukai para lelaki. Darahnya dari anak gadisku yang baru datang bulan untuk pertama kalinya. Spontan aku bergidik jijik. Kutarik tangan Mas Ojan menjauh dari warung itu. Sampai di luar, Mas Ojan tertawa lucu. Baru kali ini kami hanya bisa tertawa sejenak. Sebelumnya hanya ada ketegangan dan kengerian. Selanjutnya, kami menuju warung di sebelahnya. Nasinya ada, Pak? Tanya Mas Ojan. Bapak penjual hanya menggeleng. Tangannya menunjuk rak yang penuh botol. Kepalanya teleng ke kanan dan ke kiri. Dia tidak sedang mengantuk, tapi mabuk. Kemungkinan besar minuman yang ditunjuk tadi adalah minuman keras. Aku dan Mas Ojan pindah lagi ke warung di sebelahnya. Semoga kali ini tidak gagal. Kalau dilihat dari asap sate yang mengepul dari tempat memanggang, sepertinya tidak akan ada yang aneh. Tempat pemanggang sate sengaja diletakkan di depan warung untuk menarik pengunjung dengan aromanya. Permisi, ucapku saat melihat warung tak ada yang menjaga. Selang beberapa saat, keluarlah seorang ibu muda dengan tergopoh-gopoh. Aduh, maaf. Aku sibuk dengan anak-anak di belakang. Ungkapnya tak enak. Gak apa-apa. Nasinya ada. Tanyaku langsung. Ada. Ini sate kan ya? Aku menunjuk tempat membakar. Iya, sate. Tapi cabai dan garamnya untuk bumbunya lagi kosong. Aku tak beli dulu sebentar ya. Pamitnya masih dengan tergopoh. Kemana? Sudah lapar begini. Penjualnya masih mau beli-beli. Kesana. Dekat kok, di pasar. Tak tega menolak. Kuiyakan saja. Namun, baru beberapa langkah ia kembali lagi. Nganu, anak-anakku di dalam dah ada yang jagain. Minta tolong jagain sebentar gimana? Ungkapnya tak enak. Mulanya aku masih diam, tapi akhirnya aku mengangguk. Tole, sini semua. Kipasin satenya sambil nunggu mak datang ya. Di sini ada Mbak dan Mas ini. Panggil ibu itu dari pintu warung. Ketiga bocah kecil keluar berdesakan. Ibunya segera berangkat membeli cabai dan garam. Aku dan Mas Ojan mundur beberapa langkah untuk memberi jalan pada bocah-bocah itu. Yang satu melompat ke jendela sambil mengipas sate. Satu lagi berjongkok di atas kursi. Yang satu ke jendela sambil mengipas sate. Satu lagi berjongkok di atas kursi sambil membolak-balikan sate. Satu lagi berputar-putar di sekitarku dan Mas Ojan. Mereka tidak memakai apapun kecuali celana dalam. Kulit mereka putih pucat. Dan kepala mereka tak ditumbuhi rambut. Curiga mulai singgah di pikiranku. Tapi, semoga saja aku salah. Mereka lebih pantas disebut tuyul dari fisik dan gerak-geriknya. Emak kalian ke pasar mana? Aku coba bersikap normal. Alas Gede, jawab salah satunya. Kecurigaan semakin kuat. Aku merapat ke arah Mas Ojan dan menjauhi lengannya. Seperti bisa membaca kecurigaanku. Mereka langsung berputar-putar mengelilingi kami sampai tak bisa melangkah pergi.
Diam, biarkan saja, bisik Mas Ojan. Tak ada pilihan lain selain mengikuti bisikannya. Kami berdiri sampai lama dan membiarkan mereka berputar-putar sampai ibu mereka datang. Maaf ya, kalian nunggu sampai lama. Si ibu membawa garam dan cabai yang dibungkus dengan daun jati. Iya, kami sangat lapar. Bolehkah kami minta garamnya dulu untuk dimakan bersama roti? Kebetulan kami punya sedikit sisa roti, sahut Mas Ojan. Si ibu bengong, tapi kemudian mengangguk-ngangguk sambil menyerahkan bungkusannya. Mas Ojan membuka lidi penyemat daun jati. Isinya berupa garam kasar dan cabai. Mas Ojan mengambil garam segenggam dan menaburkan pada 3 bocah tuyul itu. Seketika mereka berhenti berputar-putar. Perlahan mereka menyingkir ke belakang kami. Saat kami menoleh, mereka sudah tidak ada. Saat kembali menghadap ke depan, ibu penjual sate juga sudah tidak ada. Tak sempat kami mengeluhkan keanehan ini. Suara klakson bus tiba-tiba berbunyi. Sontak kami menoleh ke arah suara. Sebuah bus memasuki terminal dengan laju terseok-seok. Maklum, busnya tampak tua, tapi kami sangat bahagia. Segera kami melangkah cepat menuju bus yang berhenti dengan mesin tetap hidup. Ketika kami naik, bus itu langsung berjalan lagi. Mungkin sopir bus sudah hafal betul. Di terminal ini tidak akan ada banyak penumpang. Kami ke bagian kursi panjang di bagian paling belakang. Meski demikian, tempat yang bisa kami duduk hanya muat untuk kami berdua. Tak ada lebihnya. Sebab kursi panjang itu sudah berisi barang-barang penumpang. Gelap jalanan membuatku malas meneliti muatan apa yang dibawa para penumpang ini. Hingga membuat bus penuh sesak. Kalau aku berjalan ke depan sepertinya tidak akan bisa. Karena lorong antara kursi kanan dan kiri sudah diisi bawaan penumpang. Apalagi barangnya cukup panjang. Sebenarnya kami tak tahu bus ini jurusan apa. Kemanapun bus ini berangkat, kami akan ikut. Yang penting bisa keluar dari desa Pancuran. Seperti biasa, Mas Ojan selalu lebih dulu tertidur. Bukannya tidak mengantuk ataupun lelah. Kadang pikiran dan kekhawatiran membuatku tak bisa terlelap barang sebentar. Tidurlah dulu. Nanti kondektur akan memberitahu saat bus berhenti di suatu terminal. Ujar Mas Ojan dengan mata mulai terpejam. Sepertinya kita gantian saja. Kalau Mas tidur, aku nggak tidur dulu. Nanti gantian aku yang tidur setelah Mas bangun, usulku. Mas Ojan setuju. Setelah itu langsung terdengar dengkuran halusnya. Sepertinya ia sangat lelap. Sementara aku hanya mengarahkan pandangan ke jendela meski jalanan tak begitu tampak dari sana. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan derap kaki kondektur yang berjalan dari depan menuju ke belakang. Bunyi sepatunya sangat menghentak. Apalagi ketika sampai di lorong yang banyak bawaan penumpang. Ia tampak tak terganggu. Malah ia berjalan di atas dengan langkah kasar. Siap-siap aku merogoh uang dari saku celanaku. Aku sudah menyiapkannya tadi saat pertama kali duduk di dalam bus. Kemana? Tanya kondektur itu dengan suara kasar. Aku bingung. Kemana tujuan kami? Sementara aku tak tahu kemana saja jurusan bus ini. Ini nanti akan berhenti di mana? Tanyaku. Terminal. Terminal mana? Bukannya menjawab. Ia malah meraih kaca jendela dan menutupnya dengan kasar. Hingga aku harus menyondongkan tubuh ke belakang. Tapi aku tetap menunggu kondektur itu akan menjawab. Benar, setelah menutup jendela dengan kasar, ia mengeluarkan karcis dan pulpen.
Berhenti di terminal mana saja? Sebelum bertanya lagi kami turun di mana, aku lebih dulu bertanya lagi. Alas Lali Jiwo, Alas Purwo, Alas Ketonggo, Klampis Ireng, Nusa Barong, dan ada beberapa tempat lagi yang disebutkan. Tapi aku tak bisa fokus lagi setelah mendengar nama-nama yang disebutkan tadi terdengar aneh. Kondektur itu menungguku dengan gestur tak ramah. Sementara aku masih bingung harus turun di mana. Kami mau turun di Terminal Bungurasih, Surabaya. Apa bisa? Tanpa menjawab, ia menorehkan pulpen ke atas karcis dan menyobekannya dengan kasar untuk kemudian diberikan padaku. Berapa? Tanyaku. 2.000. Begitu pendengaranku. Aku tahu aku hanya salah dengar. Tapi aku malas untuk bertanya lagi. Karena itu, aku langsung merogoh 2 lembar uang pecahan 20.000. Entah benar atau tidak, kondektur menerima tanpa kata. Dan aku diam tanpa bertanya lagi. Ya, mungkin tarif sebenarnya 20.000. Meski itu terhitung terlalu murah, setidaknya lebih masuk akal daripada 2.000 rupiah. Kaca bus sedikit basah oleh gerimis kecil. Mungkin ini sebabnya kondektur tadi menutup jendela. Iseng-iseng ku perhatikan karcis yang ku genggam sejak tadi. Memang benar, tujuan yang disebut kondektur tadi tertulis di sini. Alas Lali Jiwo, Alas Purwo, Alas Ketonggo, Klampis Ireng, Nusa Barong, dan masih ada beberapa tujuan lainnya. Mas, pelan-pelan kusikut Mas Ojan. Mas Ojan hanya bergerak tanpa membuka mata. Alas Lali Jiwo di mana? Aku bertanya dengan suara sangat pelan. Mas Ojan merubah posisi duduknya. Kemudian ia menjawab dengan mata terpejam. Malang. Kalau Alas Purwo, untuk nama ini aku sering mendengar sebagai hutan angker atau semacamnya. Tapi aku bertanya untuk memastikan apakah di sana ada terminalnya juga. Banyuwangi. Kamu mau berwisata apa mau bertapa? Masih dengan mata terpejam, Mas Ojan menyahut. Kalau Alas Ketonggo, lanjutku. Mungkin itu Alas Rigati. Adanya di Ngawi. Mas Ojan memang ikut komunitas pencinta alam, meski tak begitu aktif. Makanya tak heran jika ia bisa menjawab di luar kepala. Klampis Ireng di mana? Ponorogo. Kalau mau cari wangsit dan pesugihan di sana. Kalau Nusa Barong, Jember kayaknya. Aku termangu lama. Tangan Mas Ojan diletakkan di bahuku. Aku menoleh. Ia tertawa kecil. Kamu mau kemana? Kita baru berusaha keluar dari desa mayat. Kok sudah kepikiran rencana jalan-jalan? Tanyanya seraya terkekeh. Dikira aku sedang mencari daftar lokasi yang bisa dijadikan tujuan wisata. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.